Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iwayan Rian Pratama, NIM 19091322, Prodi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Ya, baik, di sini saya akan melaporkan hasil observasi saya selama PLP berlangsung dari kelompok 15. Ya, baik, langsung saja kita ke bab 1, visi, misi, dan SOTK sekolah. Ya, baik, visi dan misi. Visi menjadikan SMA Negeri 1 Labu Api sebagai sekolah yang unggul dalam penguasaan agama, iptek, berbudaya, dan mandiri. Baik, visi dari SMA Negeri 1 Labu Api itu menjadikan SMA Negeri 1 Labu Api sebagai sekolah yang unggul dalam penguasaan agama, iptek, berbudaya, dan mandiri. Kemudian misi dari SMA Negeri 1 Labu Api yaitu yang pertama mengembangkan manajemen sekolah yang profesional. Yang kedua meningkatkan kompetisi tenaga edukatif dan administrasi. Yang ketiga menciptakan kondisi sekolah yang harmonis yang dilandasi semangat, kekurangan, dan kebersamaan. Yang keempat meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas. Yang kelima membudidayakan nilai-nilai pekerti dalam kehidupan sekolah. Yang keenam, mengembangkan lingkungan sekolah menuju sekolah yang berwawasan lingkungan. Yang ketujuh, mengembangkan kemampuan life skill siswa-siswi. Ya, kita lanjut. Kemudian, deskripsi usaha atau implementasi sekolah dalam mewujudkan visi dan misi. Baik, mungkin di sini SMA Negeri 1 Labu Api melakukan musyawarah membuat program, yaitu program RKJM atau Rencana Kerja Jangka Menengah, dan RKT, Rencana Kerja Tahunan. RKJM dan RKT itu berasal dari visi misi. RKJM dan RKT berisi jabaran dari visi misi. Jadi dari RKJM dan RKT itulah bentuk implementasikan daripada visi dan misi yang sudah dibuat. Lanjut ke next slide berikutnya. Ya, kita langsung saja ke bab 2, yaitu kultur sekolah. A. Deskripsi kegiatan 3S, senyum, sapa, dan salam. Dalam sebuah instansi, kegiatan 3S merupakan kegiatan dasar yang harus diterapkan oleh setiap warga sekolah, baik itu antar guru ke guru, siswa ke guru, dan antar siswa ke siswa. Hal ini guna sebagai salah satu bentuk dalam menjalin hubungan yang baik antar seluruh warga sekolah. Dilihat dari yang kami amati di SMA Negeri 1 Labu Api, kegiatan senyum biasanya dilakukan oleh warga sekolah pada saat berpapasan yang dibarengi dengan sapaan yang bisa berbentuk sapaan maupun ucapan salam. Selain itu, salam juga bisa diterapkan pada saat guru akan memulai kegiatan belajar mengajar di kelas. B. Deskripsi sekolah termasuk siswanya, memiliki prestasi akademik dan bagaimana strategi sekolah dalam mencapai prestasi tersebut. Sekolah SMAN 1 Labu Api memiliki beberapa pencapaian dalam bidang prestasi akademik yang diraih pada tahun 2018, yaitu juara 2 Olimpiade Fisika tingkat Kabupaten Lombok Barat. Untuk mencapai prestasi ini, sekolah sudah mempersiapkan diri dengan berlatih maupun memberikan bimbingan kepada siswanya sebelum mengikuti lomba tersebut. C. Deskripsi sekolah termasuk siswanya memiliki prestasi non-akademik. SMAN 1 Labu Api meraih prestasi non-akademik dalam bidang seni di tingkat Kabupaten Lombok Barat dan Provinsi, yaitu meraih juara 2 gitar solo putra pada tahun 2016 tingkat Kabupaten Lombok Barat dan juara 1 gitar solo putra pada tahun 2016 di tingkat provinsi. Namun di beberapa lomba seperti lomba lari 100 meter putri pada tahun 2016 meraih juara 1 di tingkat Kabupaten Lombok Barat dan tingkat provinsi. Lompat tinggi putra meraih juara 1 pada tahun 2016 di tingkat Kabupaten Lombok Barat. Lompat jauh putri
meraih juara 3 pada tahun 2016 dan juara 2 pada tahun 2017 tingkat Kabupaten Lombok Barat. Bulu tangkis juga tidak mau kalah, walaupun hanya mendapat juara harapan 1 tunggal putri pada tahun 2018 di tingkat Kabupaten Lombok Barat, dan karate pada tahun 2018 meraih juara 2 tingkat Kabupaten Lombok Barat. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya di deskripsi peraturan penggunaan seragam sekolah. Untuk hari Senin dan Selasa, sekolah SMAN 1 Labu Api menggunakan seragam putih abu. Hari Rabu dan Kamis menggunakan seragam khas. Hari Jumat menggunakan baju imtak, dan terakhir hari Sabtu seluruh siswa wajib menggunakan seragam pramuka. Masalah kerapian seragam, sekolah menerapkan aturan yang cukup tegas, namun kesadaran siswa masih kurang akan tata cara penggunaan seragam yang benar. Masih banyak terlihat siswa yang menggunakan seragam dengan baju yang tidak dimasukkan. Deskripsi pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran administrasi atau komunikasi. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran administrasi atau komunikasi sudah digunakan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan teknologi yang ada di sekolah SMAN 1 Labu Api. Namun karena jumlah alat yang ada masih kurang, sehingga membuat SMA 1 Labu Api belum bisa bersaing dengan sekolah lainnya. Namun itu bukan menjadi alasan untuk tidak mau belajar. Seiring berjalannya waktu, SMAN 1 Labu Api pasti akan menjadi lebih baik lagi. Lanjut ke slide berikutnya. Deskripsi hubungan sekolah dengan orang tua dan komite sekolah. Hubungan sekolah dengan orang tua murid terjalin baik melalui setiap pertemuan yang diadakan oleh sekolah. Pertemuan-pertemuan ini biasa diadakan saat siswa baru memasuki SMAN 1 Labu Api pada saat pembagian raport siswa di akhir semester. Untuk hubungan sekolah dengan komite sekolah sendiri hingga saat ini selalu baik dari pihak guru-guru sendiri maupun pihak orang tua atau wali murid ke komite sekolah. Lanjut ke deskripsi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dan solusinya. Tak bisa dipungkiri bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh siswa di setiap sekolah pasti ada, tak terkecuali di SMAN 1 Labu Api ini. Ada beberapa kategori pelanggaran, yaitu pelanggaran ringan, sedang, berat. Yang contohnya pelanggaran ringan yang dilakukan oleh siswa SMAN 1 Labu Api yaitu tidak mengerjakan tugas, tidak memasukkan baju seragam, mencoret tembok, dan merusak fasilitas sekolah. Untuk mencegah meningkatnya pelanggaran di sekolah, maka diberikan sanksi bagi siswa yang melanggar. Misalnya untuk siswa yang tidak mengerjakan tugas, guru akan memberikan tugas tambahan atau lari keliling lapangan. Sanksi untuk pelanggaran ringan biasanya tergantung pada guru yang bersangkutan. Untuk pelanggaran sedang, bentuk pelanggaran yang dilakukan yaitu bolos sekolah, datang terlambat, tidak masuk sekolah tanpa kejelasan, merokok selama berhari-hari ke sekolah, dan beberapa lainnya akan diberikan sanksi seperti teguran jika siswa terkait terus melanggar, maka akan diberikan skors atau bisa dikeluarkan di sekolah. Untuk pelanggaran yang berat yang dilakukan oleh siswa-siswi SMAN 1 Labu Api hanya berupa perkelahian antar teman. Hingga saat ini belum ada bentuk pelanggaran berat lain yang dilakukan oleh siswa, dan semoga tidak akan terjadi. Untuk mencegah pelanggaran tersebut dilakukan kembali, sekolah sudah memberikan aturan tegas baik dalam bentuk surat peringatan, mediasi untuk siswa yang bermasalah, dan sanksi terakhir adalah pengeluaran siswa
yang bersangkutan secara tidak hormat dari sekolah. Ya, lanjut ke slide berikutnya H, yaitu deskripsi permasalahan non-akademik yang biasanya dialami peserta didik di sekolah dan solusinya. Di SMA N 1 Laba Api, kendala atau masalah yang dialami di bidang non-akademik atau ekstrakurikuler adalah fasilitas dan alat untuk melatih keterampilan siswa. Mungkin yang masih kurang, selain itu kurangnya tenaga pelatih atau pengajar untuk menggeluti bidang non-akademik sehingga kualitas yang dimiliki SMA N 1 Laba Api pada non-akademik masih kurang maksimal. Solusi yang harus dilakukan SMA N 1 Laba Api yaitu meningkatkan jumlah fasilitas dan belajar siswa di bidang non-akademik serta menambah jumlah pelatih atau pengajar agar mendapatkan hasil yang maksimal. Kita lanjut ke bab 3, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang A, jenis kegiatan dan deskripsi kegiatan kokurikuler. Di SMA N 1 Laba Api, untuk kegiatan kokurikulernya yaitu tahfiz. Kegiatan ini sudah baik sekali dilaksanakan di sekolah, tetapi terus akan ditingkatkan jauh lebih baik untuk ke depannya. Yang B, jenis kegiatan dan deskripsi kegiatan ekstrakurikuler. Di SMA N 1 Laba Api, untuk kegiatan ekstrakurikuler sudah terlaksana dengan baik, namun karena adanya pandemi COVID-19 ini, kegiatan ekstrakurikuler tersebut ditiadakan untuk sementara waktu dan untuk jadwal ekstrakurikuler belum ditentukan oleh pihak sekolah maupun pembina hingga pandemi COVID-19 berakhir. Adapun jenis kegiatan ekstrakurikuler di SMA N 1 Laba Api adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pramuka, pembinanya yaitu ada ada Ibu Trisari Wijayanti MPD. Dari ekstrakurikuler berikutnya dari Paskibra, pembinanya yaitu ada Pak Hamzah SPD. Yang ketiga ekstrakurikulernya ada KIR atau Mading, pembinanya itu Ibu Ayu Nurmala. Yang keempat olahraga prestasi, pembinanya itu Pak Sapar Pawi SPD. Yang kelima ada bela diri, pembinanya itu Pak Soeharto SPD. Yang keenam kesenian, pembinanya yaitu DRA Siti Nuraini. Yang ketujuh ada teater, pembinanya itu Pak Asep Priyadi. Yang kedelapan ada PMR, pembinanya yaitu Pak Saifuddin SPD. Yang kesembilan ada remaja musola, pembinanya itu Bu Dwi Utari SPD. Yang ke-10 ada PAI atau Tajwid, pembinanya yaitu Pak Burhanuddin SAG. Hanya beberapa guru yang bertugas menjadi pembina ekstrakurikuler di sekolah dan siswa wajib mengikuti minimal satu saja jenis kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA N Negeri 1 Laba Api. Kita lanjut ke bab 4, peraturan dan tata tertib sekolah. Yang pertama, peraturan dan tata tertib sekolah. SMA N 1 Laba Api sudah menerapkan atau memaparkan peraturan tata tertib sekolah di berbagai tempat seperti di ruang guru, ruang TU, dan setiap ruang kelas sehingga warga sekolah seperti murid maupun guru dapat mengetahui dan membaca tata tertib yang ada di sekolah SMA N 1 Laba Api ini. Akan tetapi spanduk atau poster peraturan dan tata tertib tidak banyak jumlahnya yang disebar di berbagai sudut dikarenakan SMA N 1 Laba Api ini masih dalam fase penataan. Yang B, deskripsi strategi sekolah mengimplementasikan peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah di SMA N 1 Laba Api sudah diberlakukan secara tegas dan konsekuen. Secara umum, tata tertib didefinisikan sebagai
sebuah peraturan ataupun tatanan yang wajib ditaati, dilaksanakan hingga dipatuhi oleh seluruh oknum yang terlibat di dalamnya. Semua sekolahan, baik di jenjang sekolah dasar, menengah hingga atas, tentunya memiliki peraturan masing-masing yang tidak boleh dilanggar oleh setiap warga yang ada di dalam sekolah tersebut. Di bawah ini terdapat beberapa school rules yang perlu diketahui, yaitu seluruh siswa-siswi diharuskan untuk selalu berseragam rapi dan juga bersih. Bagi para siswa-siswi yang sedang berhalangan untuk hadir, diwajibkan untuk memberi surat keterangan yang sudah ditandatangani oleh wali murid. Surat keterangan yang diberikan sekolah tanpa ditandatangani oleh orang tua wali murid, maka akan dianggap tidak sah. Siswa-siswi yang tidak masuk sekolah atau tidak ada di dalam kelas tanpa memberikan surat keterangan yang sah, maka akan dianggap alpa di hari tersebut. Jadi yang tidak mengirimkan surat atau tidak ada tanda tangan orang tua atau wali murid di dalam surat tersebut akan diberikan alpa pada hari tersebut. Selanjutnya, siswa-siswi yang sudah sebanyak 3 kali berturut-turut tidak hadir tanpa memberikan keterangan, maka wali murid akan dipanggil untuk datang dan menghadap ke wali kelas. Ya, kita lanjut. Selanjutnya ke bab 4, itu kegiatan seremonial formal. Jenis kegiatan seremonial formal di sekolah. Jenis-jenis kegiatan yang dilakukan di SMAN 1 Labu Api yaitu upacara bendera setiap hari Senin, imtak setiap hari Jumat, dan perayaan hari besar lainnya seperti perayaan Hari Guru, upacara bendera 17 Agustus, dan seremonial lainnya. Kita lanjut, yang B, ada deskripsi kegiatan seremonial di sekolah. Jenis-jenis kegiatan seremonial formal diikuti oleh semua warga sekolah, seperti upacara bendera dilaksanakan pada hari Senin diikuti oleh warga sekolah. Begitupun dengan kegiatan imtak yang dilakukan setiap hari pada pagi hari sebelum masuk jam pembelajaran di sekolah ini rutin dilakukan di SMAN 1 Labu Api. Untuk siswa-siswi yang beragama Muslim, ada juga kegiatan seremonial yang dilakukan tetap cuma dilakukan sekali setahun, seperti peringatan Hari Guru, Hari Jadi Sekolah, dan hari-hari nasional lainnya. Namun karena pandemi COVID-19 ini, kegiatan tersebut sedikit dibatasi untuk saat ini. Ya, kita lanjut ke bab 6. Ada praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Yang pertama, yang A, jenis kegiatan praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Adapun praktik-praktik pembiasaan positif di sekolah tempat PLP, kebiasaan rutin yang dilakukan oleh siswa-siswi SMAN 1 Labu Api. Kebiasaan rutin ini dilakukan agar para siswa terbiasa melakukan sesuatu dengan tanpa harus disuruh terlebih dahulu untuk mengerjakannya. Pembiasaan ini dilakukan agar sikap dan perilaku siswa jadi menetap melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang yang dilakukan secara bersama-sama oleh guru dan murid. Kegiatan pembiasaan di SMAN 1 Labu Api terdiri atas kegiatan rutin, spontan, terprogram, dan keteladanan. Kebiasaan rutin yang dilakukan oleh siswi SMAN 1 Labu Api seperti berdoa sebelum memulai pembelajaran dan menjaga kebersihan sekolah. Itu ini merupakan kebiasaan spontan dari siswa-siswi SMAN 1 Labu Api. Ada yang kedua, itu para guru membiasakan muridnya untuk melakukan kebiasaan seperti kebiasaan mengucapkan salam dan bersalaman kepada guru, karyawan, dan
sesama siswa. Namun mungkin karena COVID-19 ini masih belum berakhir, kemungkinan untuk sementara untuk bersalaman kepada guru mungkin dijaga sekali karena masih COVID-19. Yang selanjutnya ada membiasakan bersikap sopan dan santun. Yang selanjutnya ada membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Kebiasaan ini ditujukan pada siswa-siswi agar membuang sampah pada tempatnya, karena kita lihat masih banyak sekali siswa-siswi mungkin yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Ya, yang selanjutnya ada membiasakan meminta izin ketika hendak masuk atau keluar kelas atau ruangan. Selanjutnya membiasakan menolong atau membantu orang lain. Ya, yang selanjutnya kegiatan terprogram seperti memperingati hari-hari besar, kegiatan apel, perayaan Pekan Budaya NTB, dan kegiatan karya wisata. Itu yang tadi adalah kegiatan terprogram dari SMAN 1 Labu Api. Ya, kalau kegiatan keteladanan yaitu bersikap ramah yang dimana ditujukan pada seluruh warga SMAN 1 Labu Api agar bersikap ramah. Ya, selanjutnya ke slide berikutnya, B. Deskripsi kegiatan praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Di sekolah SMAN 1 Labu Api diterapkan kedisiplin 3S, senyum, sapa, salam, yang dimana kedisiplinan 3S ini tetap dilakukan setiap hari di setiap pertemuan guru dengan siswa maupun dengan tamu-tamu yang datang. 3S tetap dilakukan di SMAN 1 Labu Api. Contoh seperti penerimaan PLP 1 kami dari awal diterima dengan baik hingga selesai. Respon guru maupun siswa selalu menyapa kami dengan 3S, dan sistem kedisiplinan tersebut sangat begitu baik untuk dilakukan dan dicontoh bagi sekolah lainnya. Ya, terima kasih dan tetap semangat. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri video kali ini di video presentasi hasil observasi saya selama di SMAN 1 Labu Api. Selama saya observasi, ya kegiatannya itu sangat baik sekali. Mungkin kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua dan tetap semangat.